Buruk kok. Kuwi nek cara apa tajwid ya? Ojo barok. Ya. Ojo barok. Apa meneh? Buruk. Nah, tadi sudah disampaikan. Buruk kok. Cara ditulis bak rok gandeng. Kamu nek didal ngene kok keliru nulismu ya. Bak rok gandeng. Terus ana alife. Terus qaf. Awakmu kudu ngerti ya, aliyah terutama. Menulis buruk keliru barkun. Apa iku artine? Beda maneh. Jadi awakmu kudu paham secara tulisan dan secara makna gitu. Tadi sudah dijelaskan juga buruk itu adalah semacam hewan kuda yang berwarna putih yang ada sayapnya. Itu kendaraan yang digunakan Kanjeng Nabi untuk melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Nah, buruk sendiri anak-anak itu adalah di dalam kitab dijelaskan buruk itu diambilkan dari surga untuk digunakan kendaraan bagi Kanjeng Nabi. Diceritakan juga buruk itu ketika membawa Kanjeng Nabi dari Makkah menuju Palestina itu dijangkau dengan waktu yang sangat cepat. Ada yang mengatakan sama halnya ketika sampean mengedipkan mata itu sampai nggone Palestina. Ada yang mengatakan bahwa buruk itu ketika mengantar Kanjeng Nabi sampai ke Palestina itu sama halnya ketika sampean melihat apa itu namanya kilat itu loh. Nah itu tik, ya itu udah sampai. Nah itu menunjukkan bahwa Allah kuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu berkuasa atas segala sesuatu, termasuk berkuasa untuk menjalankan Kanjeng Nabi melalui kendaraan buruk hanya dalam sekejap. Nah, setelah Kanjeng Nabi sampai di Palestina, anak-anak, Kanjeng Nabi itu nggak langsung menaiki langit. Tapi di situ di dalam kitab dijelaskan ya anak-anak, Kanjeng Nabi di Masjidil Aqsa Palestina itu menjadi imam. Menjadi apa? Imam. Makmumnya siapa Pak? Makmumnya adalah nabi-nabi terdahulu. Nah itu menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi ini adalah pemimpin dari semua nabi terdahulu, sehingga Kanjeng Nabi mendapatkan gelar Sayyidul Mursalin, pemimpin dari nabi-nabi yang terdahulu. Nah itu simbolnya, yaitu ketika Kanjeng Nabi menjadi imam di Masjidil Aqsa. Selain itu masih banyak hikmah yang terkandung dalam peristiwa itu ya. Salah satunya bahwa risalah Nabi Adam hingga Nabi Isa itu semuanya tercakup dalam risalahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi itu diutus bukan hanya bagi manusia, tapi kepada seluruh alam dan seisinya. Sehingga makomnya Kanjeng Nabi makomnya Kanjeng Nabi atau derajatnya Kanjeng Nabi ini lebih tinggi daripada nabi-nabi yang lain. Oleh karena itu umatnya sendiri itu juga termasuk umat yang paling
istimewa. Jadi umat Kanjeng Nabi kuwi umat sing paling istimewa. Kenapa? Karena nabinya sendiri adalah nabi yang istimewa. Kenapa Pak kok Kanjeng Nabi disebut sebagai nabi yang istimewa? Ya salah satunya karena Kanjeng Nabi diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian lanjut ke langit dan hingga Sidratul Muntaha. Itu kalau orang nggak istimewa nggak bisa seperti itu. Jadi Kanjeng Nabi ini adalah manusia pertama dalam peradaban dunia yang melakukan perjalanan hingga ke ruang angkasa. Nah itu Isra. Setelah Kanjeng Nabi sampai Masjidil Aqsa, Kanjeng Nabi melakukan sholat dan menjadi imam. Kanjeng Nabi melanjutkan perjalanan naik ke langit. Nah, perjalanan Kanjeng Nabi naik ke langit dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha itu disebut dengan Mi'raj. Disebut dengan apa? Nah, ya, paham ya? Kalau Isra tadi, kalau Mi'raj itu perjalanan Kanjeng Nabi menuju ke Sidratil Muntaha. Nah, anak-anak, kalau kita belajar nahwu, pasti kita tahu Mi'raj itu siwatnya apa. Nih, sang alias yang wis tahu diajari siwat. Jadi Mi'raj itu siwatnya adalah isim alat. Siwatnya apa? Isim alat itu ya alat untuk naik. Mi'raj itu artinya alat untuk naik. Kalau sama lihat dalam kamus, Mi'raj itu artinya tangga. Ngerti tangga? Apa? Ondo. Ondo kuwi kanggo munggah apa kanggo mudhun? Ya kanggo munggah, kanggo mudhun. Tapi di sini yang konteksnya adalah Kanjeng Nabi melakukan perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratil Muntaha, berarti naik. Sehingga peristiwa ini disebut dengan Mi'raj. Disebut dengan apa? Kanjeng Nabi ketika naik menuju ke Sidratil Muntaha, ya, itu Kanjeng Nabi melewati dan menghampiri langit-langit yang ada 7. Waktu Kanjeng Nabi sampai di langit pertama, itu Kanjeng Nabi bertemu dengan Nabi Adam, dan Kanjeng Nabi mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Adam, gitu. Kemudian Kanjeng Nabi itu ditunjukkan oleh malaikat Jibril. Jadi perlu saya sampaikan ya, Kanjeng Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj ini ditemani oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu siapa Pak? Malaikat Jibril itu adalah malaikat yang bertugas untuk menyampaikan wahyu. Berarti dapat diartikan bahwa malaikat Jibril itu juga menjadi gurune Kanjeng Nabi. Jadi malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu dari Allah kepada Kanjeng Nabi. Berarti malaikat Jibril itu juga menjadi gurune Kanjeng Nabi. Nah, di situ juga terkandung beberapa hikmah. Ya. Salah satunya, kita sebagai seorang siswa atau siswi itu juga harus menghormati guru. Kanjeng Nabi hormat takzim kepada malaikat Jibril. Buktinya apa? Buktinya ketika Kanjeng Nabi menerima wahyu pertama, posisinya Kanjeng Nabi waktu itu kayak duduk tahiyat awal, ngerti ya kok? Tawarruk. Kemudian malaikat Jibril ya sama posisinya. Kemudian di situ malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama, Iqra, sampai Kanjeng Nabi
bisa menirukan hingga 3 kali. Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Baru ketiga kali Kanjeng Nabi bisa menirukan. Kanjeng Nabi menjawab, ma'ana biqore, saya nggak bisa baca, saya nggak bisa baca. Sampai 3 kali, sampai akhirnya Kanjeng Nabi bisa menirukan. Nah, itu menunjukkan kita selain harus menghormati guru, ya, kalau belajar kita harus mempunyai guru. Wong Kanjeng Nabi wae duwe guru, yaitu malaikat Jibril. Apalagi kita yang orang biasa juga harus mempunyai guru. Kenapa Pak kok harus punya guru? Nek awakmu gak duwe guru, ya awakmu nek memahami suatu ilmu atau pelajaran iku pokoknya sak karepmu dhewe utawa mbok cocokno mbok terjemah, itu kan belum tentu kebenarannya ya. Tapi kalau sudah ada gurunya dan gurunya itu dari gurunya, yaitu kepastian kebenarannya itu sudah bisa diakui. Tapi nek awakmu belajar orang yang guru nih, gurumu setan. Makanya awakmu kudu duwe guru. Nek gone ngaji atau belajar. Nah, lanjut. Setelah Kanjeng Nabi bertemu dengan Nabi Adam di langit yang pertama, malaikat Jibril menyampaikan kepada Kanjeng Nabi, wahai Nabi, ini adalah Nabi Adam. Nabi Adam ini adalah manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah dan menjadi bapak dari para nabi. Terus Kanjeng Nabi jawab, na'am. Kemudian melanjutkan perjalanan Kanjeng Nabi dari langit pertama menuju langit kedua. Nah, di langit kedua ini Kanjeng Nabi bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kanjeng Nabi mengucapkan salam kepada Nabi Yahya. Kemudian Kanjeng Nabi melanjutkan perjalanan menuju langit ketiga. Di dalam langit ketiga Kanjeng Nabi itu bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi siapa? Sudah tahu ya kisah tentang Nabi Yusuf ya. Yang asalnya Nabi Yusuf itu adalah nabi yang pernah dilemparkan oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur karena saudara-saudaranya iri terhadap keistimewaan Nabi Yusuf, dan akhirnya Nabi Yusuf diambil oleh pedagang dari Mesir dan menjadi budak. Jadi Nabi Yusuf itu pernah menjadi budak, akhirnya oleh pedagang ini dijual dan dibeli oleh Raja Mesir waktu itu, sehingga sampai ceritanya itu akhirnya Nabi Yusuf diangkat menjadi raja dan sekaligus juga menjadi seorang nabi. Nah, itu ceritanya. Setelah Kanjeng Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf, Kanjeng Nabi melanjutkan naik ke langit keempat. Langit keempat Kanjeng Nabi bertemu dengan Nabi Idris, dan Kanjeng Nabi mengucapkan salam kepada Nabi Idris. Kemudian langit kelima. Di langit kelima Kanjeng Nabi bertemu dengan Nabi Harun. Nabi siapa? Harun. Lanjut Kanjeng Nabi menuju langit keenam. Di langit keenam ini yang terjadi peristiwa yang tidak bisa dilupakan, karena pada langit keenam ini Kanjeng Nabi berjumpa dengan Nabi Musa. Berjumpa dengan Nabi siapa? Lah, Nabi Musa ya, itu waktu bertemu dengan Kanjeng Nabi menangis. Kenapa kok menangis? Ya, karena Nabi Musa itu sedih. Nah, kenapa kok sedih? Ya, karena umatnya Kanjeng Nabi itu adalah umat yang paling banyak masuk surga.
Jadi umat Kanjeng Nabi itu adalah umat yang paling banyak masuk surga. Bahkan Kanjeng Nabi itu tidak rela meskipun ada satu umatnya yang masuk neraka. Kanjeng Nabi rela untuk meminta kepada Allah agar umatnya diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Makanya ketika Kanjeng Nabi hendak wafat, Kanjeng Nabi apa yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi waktu wafat? Apa? Ummati, 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 sampai 3 kali loh, nggak hanya 1 kali. Itu menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi itu memikirkan nasib umatnya, dan mudah-mudahan kita ini diakui menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Allahumma kita diakui menjadi umatnya Kanjeng Nabi, sudah pasti insya Allah Kanjeng Nabi juga akan memikirkan nasib kita besok di akhirat. Kalau nabi-nabi lain itu belum bisa memberikan syafaat. Nah, kalau Kanjeng Nabi itu diberikan keistimewaan oleh Allah, bisa mensyafaati seluruh umatnya, bahkan seluruh manusia. Kenapa? Karena nabi-nabi terdahulu itu merasa gak pantas karena pernah melakukan kesalahan yang besar, sehingga keistimewaan itu diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi, bisa memberikan syafaat, bisa memberikan pertolongan kepada umatnya. Maka Kanjeng Nabi tidak rela ketika ada satupun dari umatnya yang masuk neraka. Dari situlah Nabi Musa menangis karena sedih umatnya besok ada yang masuk neraka. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, kita ini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Oleh karena itu ya, rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu harus ditingkatkan. Caranya gimana, Pak? Ya, simple. Caranya kita memperbanyak membaca sholawat. Sholawat gimana, Pak? Apa ya kayak Syauqul Mustafa? Enggak harus gitu. Itu ya baik. Tapi cukup dengan membaca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dan perlu sampean tahu anak-anak, sholawat itu adalah suatu amal ibadah yang tidak akan ditolak oleh Allah, meskipun sampean niatnya itu kurang baik. Itu keistimewaan dari sholawat. Tapi kalau amal-amal ibadah yang lain itu mungkin masih ada potensi ditolak karena niatnya yang kurang baik. Tapi kalau sholawat, meskipun niatnya sampean gak apik, sampean maca sholawat itu tetap ditampa karo Gusti Allah. Itu menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi itu mendapatkan tempat yang khusus di hadapan Allah. Paham ya? Setelah Kanjeng Nabi ya berdiskusi dengan Nabi Musa di langit 6, Kanjeng Nabi melanjutkan menuju langit ke-7. Di langit ke-7 ini Kanjeng Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nah, perlu sampean ketahui anak-anak, Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang bapaknya itu adalah orang yang pekerjaannya itu membuat berhala. Membuat apa? Dan berhalanya itu dijual, kemudian disembah oleh orang-orang di daerah itu. Jadi Nabi Ibrahim itu lahir itu belum tahu siapa Tuhannya. Setelah Nabi Ibrahim itu melakukan munajat atau istilahnya melakukan ya kayak analisa, berarti pengiranku ini sing nyiptano alam kabeh, sing nyiptano bulan, sing nyiptano bumi, sing nyiptano matahari, akhirnya itu pengiranku. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim itu mendapatkan ujian
karena menyembah selain Tuhan yang disembah oleh raja siapa? Namrud. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim dihukum dibakar hidup. Nah, mukjizatnya Nabi Ibrahim itu tidak bisa dibakar hidup. Setelah Kanjeng Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi melanjutkan perjalanan menuju ke Sidratil Muntaha. Lah, perlu saya ketahui anak-anak, Kanjeng Nabi melakukan perjalanan dari langit ke-7 menuju Sidratil Muntaha ini tidak ditemani oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu hanya menemani Kanjeng Nabi hingga langit ke-7. Selanjutnya langit ke-7 hingga Sidratil Muntaha, Kanjeng Nabi melakukan perjalanan Mi'rajnya itu sendirian. Kenapa? Ya karena itu peristiwa di mana Kanjeng Nabi akan menghadap langsung kepada Allah. Dan setelah menghadap Allah, Kanjeng Nabi mendapatkan suatu amanah, perintah untuk mendirikan sholat 50 kali atau 50 waktu dalam satu hari. Sebagaimana tadi disampaikan oleh adik-adik. Setelah Kanjeng Nabi mendapatkan perintah tersebut, singkatnya Kanjeng Nabi kemudian kembali sampai langit ke-6. Kanjeng Nabi berjumpa dengan Nabi Musa. Ditanya oleh Nabi Musa, bagaimana Kanjeng Nabi? Apakah sudah bertemu dengan Allah? Cara gampangane ngono. Nggih, sampun. Nabi Musa. Lah, angsal oleh-oleh nopo? Niku kalih Gusti Allah diperintah laksanakan sholat 50 waktu. Wis jenengan bangsul malih Kanjeng Nabi. Kowe umatnya sampean iki gak kuat. Aku wis buktikno umatku wae lho ora kuat, padahal umatku iki wong gede-gede lah, umatku iki wong cilik-cilik. Wis sampean bangsul wae matur nuwun Gusti Allah ben diringano, dientengno. Akhirnya Kanjeng Nabi atas mendapatkan saran dari Nabi Musa, Kanjeng Nabi kembali menghadap kepada Allah untuk meminta keringanan agar diringankan. Kemudian Kanjeng Nabi mendapatkan keringanan atau apa itu namanya, kortingan 5 waktu. Jadi menjadi 45. Sing asale 50 dadi 45. Berjumpa kembali dengan Nabi Musa. Nabi Musa memberikan saran untuk kembali lagi karena arah-arah kuat umat Muhammad. Umat itu cilik-cilik, Mat. Arah-arah kuat ngelakoni sholat 50 waktu atau 40 waktu. Akhirnya seperti itu terus sampai akhirnya Kanjeng Nabi mendapatkan keringanan menjadi 5 waktu. Kuyae karo Nabi Musa dikongkon balik Kanjeng Nabi. Bangsut malih Kanjeng Nabi, kok ora kuat mawon. Tapi Kanjeng Nabi menolak. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi sudah merasa malu. Wis kerek 5 kok mosok njaluk dikurangi maneh. Ya. Akhirnya dari situlah Kanjeng Nabi mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat 5 kali sehari. Sampai akhirnya Kanjeng Nabi kembali ke Masjidil Haram, kembali ke Makkah, dan keesokan harinya anak-anak Kanjeng Nabi menceritakan peristiwa itu kepada orang-orang Quraisy. Lantas apa tanggapan orang-orang Quraisy waktu itu? Ya mereka menertawakan. Mereka nggak percaya atas apa yang telah dialami oleh Kanjeng Nabi. Malah Muhammad itu loh, sok gawe-gawe, masuk kok dia melakoni perjalanan dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa terus menggano langit, menggano Sidratil Muntaha hanya dalam waktu 1 malam. Gak masuk akal, itu Muhammad ini ngelantur kan. Dicemooh seperti itu Kanjeng Nabi oleh orang-orang kafir Quraisy. Gak percaya. Akhirnya ada satu orang yang mengimani bahwa peristiwa itu adalah benar. Siapa namanya? Abu Bakar
Siddiq. Jadi Abu Bakar itu adalah orang yang mengimani dan mempercayai peristiwa yang telah dialami oleh Kanjeng Nabi. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq itu mendapatkan gelar As-Siddiq karena jujur, karena mengimani apa yang telah dialami oleh Kanjeng Nabi. Para jamaah yang dirahmati Allah, sakderenge Kanjeng Nabi itu di Isra Mi'rajkan oleh Allah, ada peristiwa besar yang tidak boleh kita lupakan. Peristiwa itu apa Pak? Kanjeng Nabi ketika tidur ya, itu didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian apa itu namanya, dadanya Kanjeng Nabi atau hati, lebih banyak hatinya Kanjeng Nabi itu dibedah dan dibersihkan dari sifat-sifat yang buruk. Kemudian oleh malaikat diisi dengan cahaya keimanan. Nah itu menunjukkan apa anak-anak? Menunjukkan bahwa ketika Kanjeng Nabi nanti menghadap kepada Allah, nanti itu maksudnya ketika ke Sidratil Muntaha, hatinya Kanjeng Nabi ini dalam keadaan bersih dan terhindar dari sifat-sifat yang buruk. Itu menunjukkan ketika kita melakukan sholat itu kan hakikatnya kita ini menghadap kepada Allah, menghamba kepada Allah. Itu sebaiknya kita itu membersihkan hati kita dulu dari sifat-sifat yang buruk. Sing duwe krentek-krentek elek diilangi sih, sing duwe pikiran elek diilangi sih. Kenapa? Karena kita hendak melakukan sholat. Wong Kanjeng Nabi wae diresiki atine karo malaikat nalikane ape munggah nanggone Sidratil Muntaha. Nah kemudian apa yang bisa kita ambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj ini anak-anak? Ada banyak ya. Salah satunya bahwa adanya peristiwa Isra Mi'raj ini menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi ini adalah Nabi yang istimewa. Kenapa? Ya karena Kanjeng Nabi adalah Nabi, satu-satunya Nabi yang mendapatkan keistimewaan berupa Isra Mi'raj. Bahkan di dalam kitab itu dijelaskan Kanjeng Nabi bisa melihat surga, bisa melihat neraka ketika dimi'rajkan itu. Jadi Kanjeng Nabi tahu ada orang yang disiksa, ada orang yang mendapatkan kenikmatan karena melakukan amal ini, karena melakukan amal itu. Jadi semuanya itu dialami oleh Kanjeng Nabi. Tujuannya apa Pak? Tujuannya untuk menguatkan Kanjeng Nabi dan memberikan motivasi kepada Kanjeng Nabi supaya Kanjeng Nabi lebih semangat lagi dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua anak-anak, pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini bahwa diwajibkannya sholat 5 waktu oleh Allah ya, itu merupakan amal yang sangat penting yang tidak boleh kita remehkan. Kenapa Pak? Ya karena waktu itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan langsung kepada Kanjeng Nabi agar melaksanakan sholat. Bahkan Said Muhammad dalam kitabnya ya Al-Anwarul Bahiyah min Isra wal Mi'raj Khairil Bariyah, enggak salah itu menjelaskan Mi'rajnya manusia. Itu kan tadi menjelaskan Mi'rajnya Kanjeng Nabi. Kalau manusia orang Islam hendak melakukan Mi'raj itu melalui sholat. Kenapa? Karena sholat itu adalah bentuk kita menghamba kepada Allah. Jadi kita menghadap kepada Allah. Sama kan?
waktu kanjeng Nabi Mi'raj menghadap kepada Allah. Nah kita sebagai umatnya itu menghadap kepada Allah melalui sholat. Nah itu loh maksudnya. Jadi nek awakmu kepengen Mi'raj cukup kelawan sholat, ora usah munggah no langit. Itu kalau menurut Abuya. Jadi di situ terkandung nilai-nilai spiritual yang sangat besar. Diriwayatkan itu nggak hanya ruhnya saja, tapi ruhan wa jasadan. Jadi ruh dan jasadnya kanjeng Nabi itu yang mengalami Isra Mi'raj itu. Selain itu, kita sebagai umat Islam dalam melakukan sholat itu juga harus antara ruh dan jasad kita itu harus fokus, harus khusyuk, sholat ingat kepada Allah. Kenapa Pak? Ya karena kita itu sedang melakukan Mi'raj atau istilahnya sedang menghamba kepada Allah dan harus dalam keadaan suci. Makanya awakmu nek nglakoni sholat kan kudu wudu dhisik ya. Nek awakmu lagi nanggung hadas kecil atau hadas besar, itu harus disucikan terlebih dahulu. Sehingga ketika orang yang mau melaksanakan sholat itu harus melaksanakan apa anak-anak? Wudu. Nek wudune batal ya wudu maneh. Lagi oleh nglakoni sholat. Nek awakmu sholat ora wudu ora ngarah sah. Mergo wudu kuwi dadi syarat sahnya sholat. Itu nilai-nilai yang terkandung dalam Isra Mi'raj. Para jamaah yang dirahmati Allah, dalam riwayat itu diceritakan ada yang menjelaskan kenapa Isra Mi'raj ini diberikan kepada kanjeng Nabi. Di sini ada yang menjelaskan karena sebelum kanjeng Nabi itu menjalani Isra Mi'raj, ya, kanjeng Nabi itu telah mengalami tahun yang susah. Menjalani apa? Tahun yang susah. Kalau istilah dalam tarikh itu amul huzni. Huzni. Ha za nun, bukan ha sin nun. Kalau hasanun itu bagus, baik. Tapi kalau ha za nun huzn itu sedih, susah. Bahasa Arab itu beda huruf, beda harokat itu bisa beda makna. Ya. Jadi hasanun atau husni, Ustadz Husni itu artinya baik. Tapi kalau hazan, huzn, ha za nun itu artinya susah. Nah kanjeng Nabi sebelum Isra Mi'raj itu kanjeng Nabi telah mengalami peristiwa amul huzni, tahun berduka, tahun susah. Lah kenapa Pak? Lah karena pada tahun itu, pada tahun susah itu kanjeng Nabi ditinggal oleh istri tercinta. Ditinggal oleh siapa? Sayyidah Khadijah. Nah, Sayyidah Khadijah ini adalah istri pertama kanjeng Nabi. Jadi pada tahun itu Sayyidah Khadijah kapundhut. Nah, Sayyidah Khadijah itu siapa Pak selain istri kanjeng Nabi? Sayyidah Khadijah itu adalah pengusaha yang sukses. Beliau mempunyai banyak sekali usaha atau bisnis, sehingga melalui jalur perdagangan ini Sayyidah Khadijah kenal dengan kanjeng Nabi, yang mana pada waktu itu kanjeng Nabi juga berdagang. Saking jujurnya kanjeng Nabi oleh berdagang, kanjeng Nabi mendapatkan gelar Al-Amin, ya. Sampai-sampai seantero Arab itu mendengar kabar bahwa ada orang yang dalam berdagang itu sangat jujur, yaitu kanjeng Nabi Muhammad, sampai bisa meluluhkan hati seorang Khadijah. Sampai akhirnya kanjeng Nabi dilamar oleh Sayyidah Khadijah dan merelakan jiwanya, merelakan pikirannya, merelakan hartanya untuk membantu perjuangan kanjeng Nabi dalam menyebarkan agama Islam.
Jadi Sayyidah Khadijah ini adalah orang yang sangat berperan dalam membantu dakwahnya Kanjeng Nabi. Itu meninggal dunia, bagaimana nggak susah, istrinya meninggal. Setelah itu pamannya Kanjeng Nabi namanya siapa? Anak-anak, Mas, pamannya Kanjeng Nabi asamane sinten? Abu Thalib. Abu Thalib itu adalah pamannya Kanjeng Nabi yang membantu dan melindungi Kanjeng Nabi dari kekejaman orang kafir Quraisy. Diceritakan dalam tarikh, sekelompok orang-orang kafir Quraisy ini mendatangi Abu Thalib. Jadi selain Abu Thalib ini adalah pamannya Kanjeng Nabi, Abu Thalib ini adalah orang yang sangat berpengaruh di Makkah. Coroyo sesepuhe Mekah waktu itu. Orang yang sangat berpengaruh, termasuk wong sing diwedeni karo wong kafir Quraisy. Waktu itu sekelompok orang-orang kafir Quraisy ini mendatangi Abu Thalib, meminta kepada Abu Thalib agar menyampaikan kepada Muhammad menghentikan dakwah yang telah disebarkan. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy itu takut, khawatir, iki Muhammad iki kok dakwahnya kok tambah lancar ya. Kok nang suwe-suwe tambah gede, suwe-suwe agamane kene, agamane nenek moyangnya kene tambah dadi bulan-bulanan, tambah gak eneng wong sing gelem memeluk agama yang telah mereka dalami untuk menyembah berhala. Kekhawatiran itu muncul karena Kanjeng Nabi Muhammad itu sangat sangat keras dalam menyampaikan dakwah ajaran agama Islam. Akhirnya penggede wong kafir Quraisy saking wedine iku matur nggone Abu Thalib. Abu Thalib kuwi lho ponanku lho kandhani. Lho yo kon nglereni dakwahe. Terus dawane kene. Jadi wong kene iki agamane wis padha karo agamane nenek moyang. Terus waktu itu Abu Thalib menolak. Dan Kanjeng Nabi setelah diberitahu oleh Abu Thalib, Kanjeng Nabi juga menolak dan Kanjeng Nabi makin semangat dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Makkah waktu itu. Sampai akhirnya mereka gagal mencegah Kanjeng Nabi untuk menghentikan dakwahnya. Kemudian orang-orang kafir Quraisy ini menyakiti sahabatnya Kanjeng Nabi yang sudah masuk Islam. Jadi mereka mendolimi sahabatnya Kanjeng Nabi yang sudah masuk Islam yang lemah. Tapi meskipun orang-orang ini lemah secara fisik maupun secara materi, mereka kuat secara iman. Jadi meskipun orang-orang ini dianiaya, dizolimi, sekeras apapun, sekejam apapun, mereka tetap memegang teguh ajaran agama Islam. Jadi imaniku kuat. Nah, itu menunjukkan bahwa orang yang berjuang menyebarkan agama Islam, orang yang berjuang di jalan Allah itu pasti akan mendapatkan ujian yang sangat besar. Dan anak-anak sekalian, jadi setelah Abu Thalib ini meninggal dunia dan sebelumnya Sayyidah Khadijah ini meninggal dunia, ya namanya Kanjeng Nabi ya manusia kan, ya pasti merasa sedih, susah. Akhirnya oleh Allah dihibur, wes mat awakmu tak hibur piknik setelah Pak Imam kiwau ajak piknik Masjidil Aqsa ya kok mari ngono bukan langit delok surga delok neraka delok nikmat delok siksa kanggo nyemangati awakmu oleh nyebar agama Islam. Akhirnya terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Paham anak-anak? Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi engkang kita sampai akan saged maringi barokah. Allahumma saged maringi manfaat. Allahumma saged mundut hikmah tawi pelajaran saking peristiwa Isra Mi'raj. Ugi sing paling penting
semoga kita semuanya di sini diakui menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawab Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Syaulillahi lahumul Fatihah. Surah Al-Mu'min. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'imin. Hamdul hafidh nazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nasta'inuka ala fasadatina wa nas'aluka sunnata amrina kulliha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rizqna 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'i sabil khayri wa jibatil 'aliyah wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi saharatil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana iddan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad